siang pemirsa Silgar Partner ya. Saat ini saya sedang berada di kantor hukum Silgar Partner. Nah, dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait adanya dugaan penculikan yang dilakukan oleh salah satu warga desa Sancang ya. Beberapa bulan kebelakang. Nah, yang mana telah hadir di hadapan kita semua yaitu ibu kandung korban. Ibu kandung korban yang didampingi oleh kuasa hukumnya Bapak Anton Bijak Masha dan para stafnya di kantor hukum Silgar Partner ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seperti apa perjalanan penanganan kasus dugaan penculikan yang terjadi terhadap putranya Ibu Ros ini, bisa Bapak jelaskan selaku kuasa hukum dari Ibu Ros seperti apa, Pak Anton? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya. Saya Anton Widiatno ya. Ini rekan saya Asnan dan Dani ya. Ini ibu kandungnya anak korban ya. Inisialnya R. Alhamdulillah beliau datang ke kami jam 10 ya Bu ya. 10 untuk ke kepolisian. Lagi hasil dari pengaduan dari saudara Mimin. Mimin itu siapa? Mimin itu uangnya beliau. Uangnya Ibu Ros. Yang mana pada tanggal 19 November 2022 anaknya beliau, inisial E, anaknya Ibu Ros ya, dipinjam oleh seorang laki-laki mantan suaminya yang bernama inisial M untuk membeli sepatu Pak ya Bu ya, diberikan sepatu sampai hari ini ya, tidak ada dan itu tidak pernah dikembalikan seperti ibunya. Nah, ibunya waktu itu bekerja di Jakarta lah, mengais rezeki lah sebagai asisten rumah tangga Bu ya, di salah satu rumah tangga yang di Jakarta gitu. Dititiplah ke buahnya namanya Mimin ya. Sampai hari ini belum ada kabarnya tersebut Pak. Nah, tanggal 22 November dibuatkanlah laporan ke Polsek Cibalong. Polsek Cibalong disuruh ke sini karena tidak menangani katanya PPA Pak. Saya nggak ngerti lah. Orang setempat laporan ke situ kok nggak diterima gitu kan? Harusnya diterima gitu kan? Dengan alasan tidak ada yang menangani. Dengan alasan tidak yang menangani. Akhirnya bikin laporan, bukan laporan LP tapi pengaduan diarahkannya. Kan ini prosesnya bakal lama gitu kan Pak ya? Laporan pengaduan. Lalu Bu Mimin itu kan di BAW ya. Apa itu BAW? Berita acara wawancara. Hari ini pun sebetulnya hari Senin beliau diundang untuk klarifikasi Pak. Klarifikasi atas pengaduan Bu Mimin hari Senin ya. Karena memang hari Senin itu dijanjikan oleh terlapor lah, bukan terduga ya. Terlapor itu anaknya akan dikembalikan, benar Bu ya? Pada Senin. Hari Senin kemarin ya? Iya betul. Tetapi sampai hari ini tidak dikembalikan. Makanya kita kunjungi lagi ke kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini Pak. Nah, beliau juga di BAW ya. Di BAW bukan apa ini BAW ya. Kan BAW lama gitu Pak. Dengan alasan bukti-bukti formalnya itu belum terpenuhi Pak. Yang pertama bukti nikah tidak ada. Yang kedua di kakaknya itu yang dulu kakaknya itu masih atas nama Mas Dur suami. Kan menikahnya itu kan tidak resmi secara siri gitu. Bisa diterima lah. Nah, kakak yang baru pun sudah ada sebetulnya sudah jelas Pak. Tapi kita akan mengikuti prosedur. Cuma alangkah luar biasanya ini sudah 2 bulan Pak. Ini menyangkut nyawa seorang anak Pak. Ya tolong teman-teman media juga ya. Tolong saya minta di blow up lah Pak gitu kan. Karena menyangkut adalah nyawa seorang anak. Seorang ibu yang penting ya secara kapasitas ekonominya Bu ya. Saya membantu ikhlas Bu. Tanya yang beliau dibayar nggak? Tidak dibayar, saya ikhlas gitu kan. Saya ikhlas membantu beliau, bahkan kalau misalkan
nanti ya besok atau lusa saya akan bawa ke Jakarta Pak. Benar Pak, serius Pak. Saya akan bawa aja ke PAI gitu kan. Nah, sementara gini, Bu Ros ya, Bu, anak ibu ini umur berapa tahun? 9 tahun Pak. 9 tahun. Sekolah nggak? Sedang bersekolah nggak? Kelas berapa? Kelas 2 SD. Nah, ya. Pemirsa bisa disaksikan atau bisa didengarkan sendiri bahwa si adik yang dibawa oleh mantan bapak tirinya ini masih sedang bersekolah kelas 2 SD. Lantas selama kurang lebih 3 bulan sekarang ini ya, 2 bulan lebih ya, ini dia sudah hak-hak untuk mendapatkan pendidikan ini juga dipertanyakan. Seperti apa ini di lapangan. Nah, seharusnya APH dalam hal ini kepolisian harus peka, karena anak itu merupakan tanggung jawab bersama, ya, tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan aparat penegak hukum juga ketika terjadi hal-hal seperti ini, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Nah, ini semua pihak bertanggung jawab, termasuk pemerintah daerah. Di dalam undang-undang itu jelas disebutkan. Nah, Pak, sejauh ini penanganan dari kepolisian apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada atau seperti apa, Pak? Saya tidak bisa mengatakan sesuai atau tidak sesuai. Tapi saya harapkan ya pihak kepolisian yang terhormat, KPK, ini menyangkut nyawa orang, Pak. Ya. Nyawa manusia ya. Tolong gitu Pak ya. Prosedurnya ya kalau prosedurnya biasa-biasa aja harus mengikuti A, B, C gitu kan. Ini menyangkut nyawa seseorang. Gitu, ya. Anak di bawah umur lah. Anak di bawah umur gitu kan. Ya. Harus BAW dulu, harus prosedur dulu gitu kan, takut apa, benar sih ya gitu kan. Ya. Tapi ini sudah 2 bulan melakukan pengaduan gitu kan. Ya. Nah kalau terjadi umpamanya terjadi sesuatu di luar sana seperti apa nih ibu nih sebagai ibunya nih, seumpama nih ibu nih, ya kan ini udah 2 bulan lebih loh ibu, anak ibu ini tidak pulang ke rumah dan ibu sendiri tidak melihat bagaimana kondisinya, makannya, terus perhatian apa yang kan ibu tidak tahu. Ini perasaan ibu sebagai seorang ibu seperti apa? Selama ini, selama anak ibu tidak di rumah, khawatir Bu ya, pasti. Ibu gimana nih bicara aja tuh, perasaan ibu apakah sedih atau bagaimana gitu? Seperti apa? Seperti apa bisa dijelaskan bentuk kesedihan ibu itu apa? Jelaskan aja Bu. Pertama ibu jelaskan aja. Mendengar anak ibu ada yang membawa seperti apa perasaan ibu? Ya, hancur aja. Nah, untuk sementara setelah tahu bahwa anak ibu itu dibawa oleh mantan suami ibu ya, suami siri ibu, komunikasi masih ada nggak dengan mantan suami ibu inisial M itu? Ada nggak komunikasi melalui HP atau apa? Ya, ada. Gimana katanya dia? cuman pesan suara aja. Pesan suara apa katanya Bu? Mau membalikkan lagi. Mau mengembalikan lagi si anak ini kepada ibu hari Senin kemarin. Ya. Tapi faktanya sampai saat ini tidak ada ya. Bahkan di voice-nya itu Pak, ya nantang lah gitu kan. Nantang nih ke pihak kepolisian. Oh gimana Pak bentuk tantangannya bisa disampaikan Pak? Ada di voice lah. Intinya sih dia merasa ya nggak akan bisa ketangkap seperti itu. Gitu. Ya intinya seperti itulah. Ada voice-nya, jadi saya nggak bisa membicarakan karena khawatirnya kan masuk ke undang-undang ITE juga ya. Harus jelas juga kan. Jelas ya apa namanya. Saya udah share juga ke pihak penyidik, tolonglah laporan BAW kapan DAP-nya gitu kan. Berapa lama gitu Pak? Benar gak ya? Ya udah 3 bulan. Mau gimana gini? Ini menyangkut nyawa anak gitu kan. BAW, LP, terus nanti minta lagi apa gitu kan. Penyelidikan, sidik gitu kan. Ini menyangkut anak. Menunggu setengah tahun. Anaknya bagaimana gitu. Mau tanggung jawab nggak gitu kan? Pak, sementara setelah Ibu Mimin dulu menerima atau memberikan kuasa kepada kantor hukum Bapak,
yang dilakukan koordinasi baik itu dengan Komnas PA atau P2TP2A seperti apa Pak? Ya. Udah dilakukan apa? Ya. Waktu kapan kita bikin surat itu? 2 minggu belakang. Nah, 2 minggu belakang saya bikin surat Ya. ke Mabes Polri, Ya. ke Kapolda, ke KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Ya. Terus UPTD Garut, Kapolres Garut. Ya. UPTD Garut sudah WA ke saya. Ya. Sudah disampaikan kepada pihak kepolisian Polres akan adanya aduan mengenai penculikan anak. Ya. Tetapi baru saja dapat informasi Pak. Ya. Buktinya itu belum jelas katanya. Maksud bukti itu apa Pak? Ini kan seorang anak nih di bawah umur. Ini saya jelaskan. Dulu kakaknya itu kan masih atas nama Mastur Pak. Ya. Keluarganya yang dulu itu namanya. Nah sementara memang ini salah tulis mungkin ya. Ya. Di situ terteralah ayah kandungnya Mastur. Tapi Oh, sudah direvisi diperbaiki. gitu kan sekarang itu ayah kandungnya adalah adik ya Bu ya. Dan Mastur gitu. Hanya itu aja dan ini saya udah bilang ini sekarang kakaknya sudah ada. Akte lahirnya sudah ada Bu ya, tadi berikan juga ke kepolisian. Ini akte lahirnya apa ya? Akte lahirnya itu di sini atas nama sendiri, atas nama Ibu Ros saja. Ya. Ya. Ibu Ros tanpa adanya Mastur. Ini Pak. Ya. Nah, nanti juga saya udah ngomong ke Ibu nanti bikin surat keterangan dari desa bahwa saya yang menyatakan anak R itu adalah ibunya adalah ini dan ayah kandungnya siapa. Nanti dibikin surat keterangan dari desa. Ya. Saya ingin tahu nih sejauh mana ketika sudah lengkap semua dokumennya. Besok atau lusa ya Bu ya. Ya. Saya akan berikan lagi. Kalau misalkan tidak ada ya apa juga penting Pak ya. Ya. Mungkin ngapain juga ada pelayanan masyarakat Pak. Ya. Ini menyangkut orang Pak gitu kan. Ya. Nyawa orang, nyawa manusia yang Betul. usianya masih di 9 tahun dan itu perempuan lagi gitu kan, bukan laki-laki gitu kan. Namanya siapa Bu? Nama anak ibu? R aja. R aja, inisial aja. Inisial R aja lah. Inisial R. Nah, kita nggak bisa sebutkan Ya. inisial R lah. Atas barusan Pak ya, panggilan kembali dari pihak Polres atau bagaimana? Sama masih di PAW. Masih di BAW Pak? Masih di BAW Pak? Oh, belum BAP ya? Belum Pak. Kan karena kan saya bukan dari awal ya. Bikin puasanya itu baru 2 minggu kemarin ya. Nah sebelumnya kan sendiri Bu Imin itu melakukan pengaduan ke Polres Pak. Pakai laporan pengaduan Pak. Bukan LP Pak ya. Harusnya LP lah, misalkan jelas. Ya. Mungkin karena ibu ini tidak kurang begitu tahu masalah hukum gitu ya. Jadi bukan ibunya, uaknya yang lapor. Oh, yang lapor. Dia kan masih kerja di Jakarta. Ya. Jadi kejadiannya itu anak-anak ini R ini bersama uaknya. Jadi dititipkan oleh ibunya sama uaknya yang bernama Mimin. Gitu. Saya harap gini Pak, Ya. tolong apa ini disebarluaskan Pak ke Ya. seluruh Indonesia, Ya. lalu Jawa Barat. Ya. Mudah-mudahan dikembalikan. Saya sudah senang kemarin mau dikembalikan, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tunggu aja Bu, jangan mau kesini bener Bu ya. Kalau memang benar mengembalikan, tunggu aja ya Bu ya. Ya. Bu juga Pak, gimana Pak kalau saya nggak kesini? Ya udah tunggu aja dulu. Sementara dari Polres sendiri ada nggak informasi bahwa si M ini yang membawa anak ini, pelaku ini ada di mana Pak? Koordinatnya ada di mana? Terlacak nggak itu? Kan belum, masih BAW Pak. Belum. Gitu ya. Masih pengaduan belum melakukan apa namanya ke lapangan Pak. Jadi belum Pak ini. Saya bilang ini gimana nih? Harapannya Pak ini ke depan nih dari Ibu Harapannya sendiri. inilah Ya. harapannya saya mungkin mewakili Ibu lah sebagai kuasa Ibu langsung ya. Ya. Kuasanya sudah tanda tangan resmi Bu ya. Ibu Mimin sama harapan saya ya. Pertama ke Mastur ya. Ya. Tolong Pak, itu bukan hak Bapak ya. Ya. Ada ibunya. Tolong anak berinisial R usia 19 dikembalikan kepada yang haknya. Yang kedua, biar penegak hukum nih, khususnya kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Garut ya, tolonglah Pak dilakukan secepatnya langkah-langkah yang bisa mengembalikan
mencari anak R ini Pak. Jangan sampai terlambat, hanya harus mengikuti prosedur A, B, C, D gitu kan. Takutnya misalkan ada celah-celah hukum dan sebagainya. Tolong ini ini menyangkut orang, menyangkut manusia, menyangkut anak Pak. Ya, dan anak itu ada haknya, punya hak. Betul. Untuk mendapatkan pendidikan, dan itu sekarang itu sudah tertinggal dia selama lebih dari 2 bulan ya. Betul. Pendidikannya jelas tertinggal. Nanti seperti apa itu di sekolahnya? Sekolahnya sendiri tahu nggak Bu? Nah, yang Anak ketiga Pak nih, yang ketiga. Ya. Buat dinas pendidikan Ya. di Garut Pak ya. Ya. Khususnya di UPT di Cibalong. Cibalong. Ya. Terus ada sekolah apa namanya Bu? Sekolah negeri apa itu di Cibalong Ibu? Sekolah apa Bu? SD di nama SD-nya apa sekolahnya? Hah? Al-Barokah lah. Oh itu SDI IT berarti. SD ya, swasta ya. Tolonglah itu diperhatikan, anak didik Bapak tidak ada ya, Ibu gitu kan. Seharusnya Ibu sebagai pendidik melaporkan, itu sama-sama melaporkan, bantu juga melaporkan. betul. Juga ini kepala desa kemana saja sih kepala desa nih, ada warganya yang kesulitan ekonomi, nggak punya uang, nggak punya dana, harus kesini harus pakai mana, ongkosnya gimana, ini tolong bantulah. Ini benar masyarakat miskin yang sekarang punya kesulitan, anaknya hilang, tolong biayai Pak. Untuk kesini juga bingung Pak, ongkosnya dari mana gitu kan. Tolong ada rasa kemanusiaan nih, ya Pak ya. Siap. Kepada saya itu Pak, nama organisasinya Pak? Bapak Abdesi nih, saya kenal juga nih ketuanya Pak. Tolong, ini ada warga masyarakat yang butuh pertolongan, ya, tidak punya biaya untuk kesana kemari. Juga kepada Bupati nih yang sudah 2 kali periode nih. Halo, tolong kenalan sama saya nih. Saya pernah jadi tim Bapak loh Pak, serius nih. Ya Pak Helmi masih kenal sama saya Pak Helmi ya. Tolong ini ada warganya ini mau diapain nih? Ya, nggak punya biaya dan kesana kemari ya. Tolong Bapak Rudi dan Pak Helmi bisa kenal saya, tolong bantu ya. Pasti kenal lah. Ya. Saya bagian tim Bapak lah dulu ya. Kalau masih ingat Pak ya, saya nggak pernah minta apa-apa loh sampai hari ini Pak. Ya, tolong bantu warga Bapak juga yang kesulitan ekonomi dan sekarang anaknya kesulitan Pak. Ya. Mencarinya untuk kesininya tuh nggak punya biaya, saya sedih Pak. Sedih banget Pak gitu kan. Nah ini bisa disaksikan sendiri pemirsa ya, keluh kesah Ibu Ros ini ditumpahkan ke kuasa hukumnya, dan memang Ibu Ros ini kondisinya ya bisa dilihat saja sendiri ke Cibalong sana seperti apa. Dari Cibalong ke Garut itu bukan jarak yang dekat, membutuhkan jarak tempuh 3,5 jam. Juga para ini anggota dewan, punten nih, bantu kami, jangan hanya ngurus proyek-proyek doang Pak. Ya. Ini bantu warganya nih, warganya kesulitan nih, ekonomi jelas nih. Ibu rumah nggak punya kan Bu ya? Rumah nggak punya, pendapatan tidak ada nih para anggota dewan yang di sana yang tidak berapa tuh Cibalong tuh? Dua, coba dong. 3. Unsur kemanusiaannya di mana lah. Juga para lembaga-lembaga sosial nih, lembaga swadaya masyarakat ya, tolong bantu kami ya untuk bisa menyelesaikan ini Pak ya. Masyarakat Garut semua lah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga apapun lah, bantu warga, salah satu warga Garut yang perlu bantuannya Pak. Ya Pak. Oke, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Direktur Kantor Hukum Silgar Partner ya. Siap. Terkait persoalan pengaduan masyarakat penculikan anak di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Demikian dari Kabupaten Garut, F. Absor melaporkan. Terima kasih. Atur nuhun.